Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Good morning my students. It has been a long time that I haven't to meet you, and today I'm really pleased to see you again. How are you today? Alhamdulillah, I hope we will better than yesterday. Well, before we continue our lesson today, let's open by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pembelajaran bahasa Inggris kita kali ini, Nak, silakan Ananda persiapkan terlebih dahulu buku paket, buku tulisnya, serta alat tulisnya, supaya nanti Ananda lebih mudah untuk mendengarkan penjelasan serta menjawab soal-soal yang akan Ananda kerjakan nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita lihat dulu ya, apa sih pembahasan kita minggu lalu. Oke, di previous material atau di materi kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang kata sambung atau conjunction. Nah, di sini ada kata because dan so. Nah, because itu artinya karena, sedangkan so itu artinya sehingga. Nah, sampai di sini paham ya Ananda? Pertemuan sebelumnya kita sudah latihan untuk menyusun kalimat yang sesuai. Namun masih ada beberapa Ananda Ustazah yang masih keliru dalam mencocokkannya. Nah, sedikit Ustazah jelaskan kembali tentang previous material kita, materi kita yang sebelumnya. Diperhatikan ya Nak, contohnya di sini sudah ada kalimat because I forgot my umbrella, I got wet. Nah, artinya apa? Karena saya terlupa membawa payung saya basah. Nah, because-nya kita lihat itu ada di awal kalimatnya. Jadi bisa kita letakkan kata sambung because itu di awal kalimat. Nah, kita lihat contoh yang kedua. I forgot my umbrella, so I got wet. Artinya, saya kelupaan payung saya sehingga saya basah. Nah, so ini kita lihat dia ada di tengah-tengah kalimat sehingga dia menyambung kata yang sebelumnya, kalimat yang sebelumnya maksudnya, ke kalimat yang berikutnya. Jadi because dan so ini bisa kita jadikan untuk kata sambung untuk menyambung dua kalimat yang berhubungan. Well, sampai di situ dulu penjelasan Ustazah tentang materi pembahasan kita sebelumnya. Semoga Ananda Ustazah paham semuanya. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang knowledge. Nah, Ananda Ustazah bisa membuka buku paket bahasa Inggrisnya, Nak, halaman 15, page 15. Apa itu knowledge? Nah, knowledge itu merupakan pengumuman, bisa juga pemberitahuan atau peringatan. Nah, di buku paket kita pada halaman 15 sudah ada di sini dua pengumuman atau knowledge 1 and knowledge 2. Di sini Ananda Ustazah silakan dibuka ya Nak buku paketnya sambil mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Di sini ada Batu Transport Museum. Nah, knowledge yang pertama ini adalah tentang museum Batu Transport. Nah, di sini pemberitahuannya apa? Kita lihat ya. Opening hours. Opening hours itu artinya jam buka. Nah, kita lihat lagi tiket counters. Di situ tiket countersnya from 11 AM until 7:30 PM. Berarti jam bukanya itu atau kita bisa membeli tiket pada jam 11 siang sampai jam 7.30. And then visiting hours, di situ visiting hours artinya jam kunjungan from 12 until
p.m. Nah, di sini kita bisa berkunjung dari jam 12 hingga jam 8. Oke, selanjutnya apa yang harus Ananda lakukan, yaitu Ananda silakan untuk mengisi yes or no, ya atau tidak, kalimat yang ada di Nottage 1 sesuai dengan pengumuman yang ada di atasnya ya nak. Nah, kita lihat for example number 1, contoh yang pertama, the transport museum is in Batu. Maksudnya apa? Museum transport ada di Batu. Nah, apakah ini tadi sesuai dengan Nottage yang ada di atas, pengumuman yang ada di atas? Ya, karena transport museum itu atau museum transport itu ada di Batu sesuai dengan pengumuman yang ada di atas ini. Jadi kita jawab yes. And then number 2, kita lihat lagi contohnya, the ticket counters open at 12. Nah, tiket counter ini buka jam 12. Jawaban kita apa? Sesuai dengan pengumuman yang ada di atas. Katanya di sini tiket counters open from 11, dari jam 11 hingga jam 7.30. Sedangkan di soalnya kita lihat ini katanya open atau buka pada jam 12. Jadi karena tidak sesuai maka kita akan jawab no. Oke, nah kita lanjutkan Nottage 2-nya. Ini pengumumannya berbeda ya nak dengan pengumuman yang pertama tadi. Kita lihat di dalam kotak atau box Nottage 2-nya. Di sini ada Monday until Thursday, 10 o'clock until 18 o'clock. Nah, dari hari Senin hingga hari Jumat itu bukanya jam 10 hingga jam 6. Kemudian kita lihat lagi Friday 11 until 18. Dari hari Jumat itu bukanya jam 11 hingga jam 6. Kemudian Saturday until Sunday. Nah, itu bukanya hari Sabtu hingga hari Ahad jam 10 hingga jam 6. Nah, kita lihat lagi di bawahnya last admission. Last admission itu maksudnya kunjungan kita terakhir. Nah, kita bisa masuk atau berkunjung pada pukul 15 atau jam 5:15 sore. Kemudian di bawahnya ada close December 24 to 20. Maksudnya ini ditutupnya pada Desember tanggal 24 sampai tanggal 26. Oke, selanjutnya tugas Ananda sama dengan Nottage 1 yang ada di atas, yaitu Ananda tinggal menulis yes or no atau ya atau tidak sesuai dengan Nottage 1 and Nottage 2 yang ada di dalam pengumuman kotak tersebut. Oke? Diperhatikan jamnya baik-baik ya nak, serta katanya baik-baik sehingga Ananda betul dalam menjawab soal ini. Jangan ceroboh. Ananda juga bisa melihat kamus jika Ananda ragu akan katanya. Next, lanjut kita ke halaman berikutnya, yaitu page 16, halaman 16. Silakan Ananda lihat di sini ada ada dua paragraf. Di sini read and write. Silakan nanti dibaca. Dan sebelumnya Ustazah akan jelaskan di sini ada kata yang rumpang atau kosong yang di underline atau yang di garis bawah. Nah, ini jawabannya sebenarnya sudah ada di buku kita. Tinggal Ananda salin ke paragrafnya yang sesuai dengan kalimat tersebut. Nah, di sini di paragraf pertama Ustazah akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada kunci jawabannya. Yang pertama itu katanya car.
Oke, Ustazah yakin semua Ananda sudah tahu car itu adalah mobil. Yes, that's right. Kemudian kata selanjutnya itu when. Nah, when ini artinya adalah verb to atau kata kedua dari go, artinya telah pergi. Kemudian selanjutnya ada ticket. Nah, tiket atau karcis ya nah. Kemudian learn ini artinya mempelajari. And then apples. Nah, apples ini artinya buah apel. Nah, kita lihat pada kalimat pertama di sini Ustazah bacakan. Contohnya, for example, last holiday my family and I went to Malang. Nah, berarti jawabannya di sini adalah when. Nah, artinya apa? Last holiday my family and I went to Malang itu artinya di liburan sebelumnya keluarga saya dan saya telah pergi ke Malang. Jadi when ini merupakan kata yang cocok untuk kalimat yang ini ya nah. Nah, silakan Ananda lanjutkan untuk kata-kata mengisi kalimat yang masih kosong. Selanjutnya di second paragraph atau di paragraf kedua sama seperti yang di atas. Nah, di sini kata kuncinya yaitu ada took. Took itu artinya telah mengambil, ada boat. Boat itu artinya kapal atau sampan. Ada happy artinya bahagia atau senang. Kemudian visited. Visited itu artinya telah mengunjungi. Kemudian ada hungry. Hungry itu artinya lapar. And then the last souvenirs. Souvenirs itu artinya cendera mata atau oleh-oleh. Nah, silakan Ananda lanjutkan untuk mengisi kalimat-kalimat yang ada di sini sesuai dengan kata kunci yang sudah diberikan. Baik, Ananda Ustazah, sampailah kita pada kesimpulan atau conclusion pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita tadi mempelajari tentang notice. Notice itu adalah papan pemberitahuan atau pengumuman. Nah, Ananda Ustazah tadi sudah melihat di sana kita bisa melihat apa saja pemberitahuan tentang Batu Transport Museum dan London Transport Museum. Kita bisa tahu kalau bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, kita masuk ke sana sampai jam berapa. Oke. Nah, selanjutnya pada halaman 16 kita juga sudah mempelajari tentang fill in the blank. Maksudnya itu mengisi kata-kata yang kosong sesuai dengan kata yang sudah ada. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah Ananda harus rich of vocabularies, yaitu harus kaya akan kosakata. Nah, silakan Ananda tambah lagi kosakatanya, bisa dengan melihat kamus atau dengan mendengarkan musik-musik bahasa Inggris yang mudah Ananda cerna, atau jika masih kurang paham juga nanti Ananda bisa bertanya sama Ustazah. Well, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda Ustazah dimudahkan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Berkah akan ilmunya hari ini. Goodbye, thank you, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.